dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali secara online di dalam perdoa online kita, PO Visipia pada hari ini ya Tuhan. Sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan pengajaran-Mu mengenai penutup dari doa Bapa kami ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dengan hal-hal yang akan Engkau ajarkan pada kami ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Salam semua. Jadi tema dari perdoa online kita pada hari ini adalah mengembalikan kemuliaan Allah, yang merupakan penutup dari seri doa Bapa kami. Nah, sebelumnya setiap kali kita berdoa pasti kita tutup dengan kata amin, begitu kan? Tetapi apakah cukup dengan amin saja? Nah, sekarang mari kita lihat di kalimat penutup dari doa Bapa kami. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, bukan hanya amin saja yang diucapkan, tetapi juga memuji dan membesarkan nama Allah. Jadi kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Kembali fokus kepada Allah, sebagaimana juga di dalam doa Bapa kami dimulai dari Allah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, dan ditutup kembali juga kembali kepada Allah. Nah, lalu apa yang diajarkan dan apa makna dari penutup dari doa Bapa kami ini? Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah mendasarkan permohonan kita kepada diri Allah dan bukan jasa-jasa kita. Jadi banyak dari kita yang merasa diri kita ini sudah sangat berjasa gitu, sudah banyak berkorban demi Tuhan, sudah melayani kepada Tuhan. Jadi kemudian kita berpikir, udah banyak bekerja kok aku gitu kan. Dan berkorban demi Tuhan juga, pasti Tuhan maulah mendengarkan dan menjawab doa-doa saya gitu. Jadi pemikiran seperti ini itu merupakan hal yang keliru. Di dalam kekristenan diajarkan bahwa semua doa dan permohonan kita itu harus didasarkan pada belas kasih Tuhan, bukan pada jasa-jasa ataupun pengorbanan kita. Itu nggak ada efek apa-apa ini secara gamblangnya, gitu ya. Bahkan di dalam Daniel sendiri, Daniel sendiri di dalam kitab Daniel pasal ke-9, ia berdoa kepada Tuhan tidak didasarkan karena Tuhan, saya sudah dipilih jadi Tuhan nih sebagai sebagai nabi, semacam nabi atau nabi, lupa. Dan dia juga nggak mendasarkannya pada jasa-jasa orang-orang dari Yehuda seperti saat itu. Nggak didasarkan seperti Tuhan, ini bangsa Yehuda loh, bangsa pilihan Tuhan. Tapi didasarkan kepada belas kasihan Tuhan, seperti yang tertulis di ayat yang ke-16. Di situ dibilang, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem. Jadi dari Nabi Daniel ini sendiri berdoa berdasarkan pada belas kasihan Tuhan, bukan dari jasa-jasa dia sendiri ataupun bangsa Yehuda. Lalu yang kedua itu adalah mengembalikan semua jawaban doa kita ya itu kepada kemuliaan Allah. Jadi kita sebagai bangsa Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen, kalau setiap kali kita berdoa, kita seringkali itu demi kepentingan kita sendiri gitu. Kayak misalnya, Tuhan tolong aku mau UAS, Tuhan berkatilah biar UAS ini nilainya bagus, atau mungkin Tuhan aku ingin
beli ini Tuhan, berikanlah aku barang ini, berikanlah aku kekayaan biar aku bisa beli barang ini dan lain sebagainya, seperti itulah kira-kira. Bukan jadi kita itu berdoa demi keinginan kita sendiri, bukan demi kemuliaan Tuhan. Nah, kita jadi sering melupakan fakta bahwa kita itu harus mengembalikan segala sesuatu itu kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya siapa kita itu? Kenapa kita pantas mendapatkan semua hal itu? Kenapa Tuhan mau memberikan kepada kita berbagai macam harta, kesehatan dan lain-lain gitu. Semua yang kita miliki sekarang. Nah, oleh karena itulah di dalam penutup doa Bapa Kami ini kita kembali diajarkan untuk mengembalikan semua hasil dari doa kita itu kepada Tuhan. Begitu. Lalu yang ketiga adalah mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah. Nah, di dalam doa itu, di dalam doa Bapa Kami, ditutup dengan kata amin. Amin ini bisa berarti benar, setuju, begitu, pasti. Nah, jadi dengan mengucapkan hal amin ini berarti kita meyakini bahwa Allah akan mendengarkan doa kita. Kita meyakini bahwa Allah akan siap mengabulkan doa kita. Dan oleh karena itulah kita mengungkapkan keyakinan kita pada Allah. Ya, kira-kira seperti itulah hal yang diajarkan Tuhan di dalam penutup doa Bapa Kami ini. Memang agak pendek materi yang saya sampaikan. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau sharing begitu? Halo? Halo? Halo. Hai, Nick. Kirain ada masalah koneksi. Nggak ada kan ya? Aman sih. Oke. Jadi kira-kira emang itu yang bisa aku sampaikan, emang agak pendek. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing begitu? Dari aku udah jelas, mungkin dari teman-teman yang lain. Geraldine punya sharing-sharing mungkin. Dari saya sudah jelas ya. Sudah jelas. Yeah, thank you. Dari Zoya mungkin atau Feby. Aku udah jelas, Kak. Aku jelas, Kak. Oke. Kak Ameni? Sama juga sih. Aku lumayan menikmati sih tadi yang pas bagian-bagiannya. Yang pertama, aku mau ngulangin yang aku dengerin aja tadi ya. Palingan kalau yang tadi yang pertama itu kan dibilangin bahwa ketika kita berdoa terus itu bukan karena jasa-jasa kita tapi karena kuasa Allah itu juga. Jadi kayak di awal pun dibilangin kan pas di doa Bapa Kami itu awalnya kayak Tuhan Allah yang berkuasa, terus di akhir juga dibilangin bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Terus salah satu yang aku juga diingetin lagi itu yang pas bagian mengembalikan semua jawaban doa bagi kemuliaan Allah itu, karena mungkin kayak kita kadang kalau berdoa yang kayak tadi katanya Niko juga, mungkin
berdoa tuh masih berdoanya itu terlalu apa ya, kayak terlalu self center gitu deh, kayak terlalu ngotot gitu. Tapi diingetin lagi kalau di doa kita itu pada akhirnya itu semuanya juga kehendak dari Tuhanlah yang berkuasa. Jadi kita memohon kuasa Tuhan, bukan kayak kita memohon apa yang kita inginkan, tapi kita memohon apa kehendak Tuhan bagi kita gitu. Udah itu aja sih kalau dari aku. Itu yang aku nikmati tadi. Oke, thank you. Ya. Yang lain. Apri gimana, Apri? Apri Suyanti, Stephen? Halo, kedengaran nggak, Kak? Kedengeran. Kalau dari aku, dari yang disampaikan Kak Kevin tadi, aku ingatnya kalau berarti kan kalau berdoa itu nggak boleh memaksakan kehendak gitu. Jadi aku ingat pengalaman sebelum masuk UI itu, waktu aku mau masuk UI, aku berdoanya itu minta izin gitu, Kak. Kan kayak langsung minta aku mau masuk UI, aku minta izin supaya masuk minta izin apakah boleh masuk UI atau enggak. Itu sih, Kak, dari aku yang bisa aku share. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, ini masuk ke pokok doa aja atau bagaimana ya? Boleh kalau udah nggak ada yang mau sharing lagi. Oke, kayaknya udah cukup ya yang sharing menyampaikan apa yang didapat. Bentar, kita masuk ke pokok doa kita. Ya, ini pokok doa, ini pokok doanya. Yang pertama adalah adanya ketegangan di dalam masyarakat akibat adanya penurunan dan pembersihan baliho dari salah satu tokoh masyarakat yang populer. Kiranya masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan negara ini diberikan ketentraman dan kedamaian. Lalu yang kedua, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya, dan angka pasien positif COVID-19 ini sudah mencapai lebih dari 500.000 orang. Berkatilah bangsa ini agar kasus seperti ini bisa menurun dan keadaan dapat menjadi normal kembali. Pokok doa ini aku buka dulu, baru nanti kita bisa berdoa masing-masing. Dari dua pokok doa ini. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga. Dikuduskan namamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan mengenai keadaan di bangsa ini ya Tuhan, mengenai keadaan bangsa ini di mana terdapat adanya ketegangan di dalam masyarakat antara masyarakat dengan mungkin para aparat dan pemerintah Tuhan karena suatu kasus. Kiranya ya Tuhan hal ini dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan, dan juga angka pasien COVID ini Tuhan yang terus meningkat setiap harinya, kiranya bangsa ini diberkati dan kasus positif COVID ini bisa turun ya Tuhan.
Mari kita berdoa sesuai pokok doa masing-masing. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih telah memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, banyak masalah yang dilanda dan dialami di negara oleh bangsa ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini agar mampu menyelesaikan masalah di negara ini, agar senantiasa bisa selesai dengan baik ya Tuhan, terutama dalam kasus COVID ya Tuhan, karena jumlahnya terus meningkat setiap harinya. Berkatilah Tuhan agar kasus ini bisa menurun dan pasien-pasien COVID ini bisa sembuh ya Tuhan, sehingga mereka bisa kembali memuliakan dan menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian pokok doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya.
demikian berdoa online pada malam hari ini. Terima kasih semua. Selamat Hari Rabu. Shalom. Yeah, thank you, Nico. Thank you, Nico. Thank you, Nico. Thank you, Selamat Hari teman-teman Rabu. yang lain.